Sekolah tempat kita belajar, bercanda, dan menata masa depan. Tapi di balik tawa para siswa, kadang tersimpan ruang sepi, tertekan, dan tak terdengar. Jumat siang di SMA Negeri 72 Jakarta, suasana sholat Jumat di masjid sekolah berlangsung biasa. Namun dalam sekejap, dua ledakan mengguncang memecah ketenangan, menimbulkan kepanikan dan luka. Para siswa yang semula kusuk, kini berlari mencari pertolongan. Di samping korban fisik yang terlihat, tersimpan juga kisah yang tak tampak. Bagaimana seorang siswa yang dikenal pendiam tiba-tiba melakukan aksi yang mengguncang. Kisah ini bukan sekedar tentang ledakan, tetapi tentang sistem yang mungkin gagal mendengar dan anak yang merasa tak punya suara. Pelakunya adalah seorang siswa SMA Negeri 72 yang diketahui berstatus 17 tahun. Dikenal sebagai sosok pendiam, teman-temannya menyebut ia sering menjadi korban perundungan ataupun bullying. Di dalam kelas, ia sempat curhat lewat tulisan dan gambar, cara yang tidak langsung, tapi menggambarkan ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Psikolog mencatat bahwa anak introvert yang mengalami bullying dan tak punya ruang untuk bicara bisa menyimpan emosi yang besar. Dan jika sistem tidak responsif, potensi ledakan itu bisa muncul. Faktanya, ditemukan 7 bahan peledak di sekolah tersebut. Dan pelaku juga terluka dalam ledakan. Motif masih dalam pendalaman polisi. Apakah murni dendam, tekanan lingkungan, atau pengaruh lain? Woi, di bawah kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue ledakan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Gak tahu. Itu siapa, Cok? Itu sih. Astagfirullahaladzim. Akibat ledakan, puluhan siswa mengalami luka, mulai dari luka fisik hingga gangguan pendengaran. Di sekolah yang seharusnya jadi tempat aman, kini muncul pertanyaan besar. Apakah kita sudah cukup memperhatikan siswa yang tampak diam? Ketika ada anak yang sunyi, yang tak banyak bicara, apakah kita melihatnya sebagai baik-baik saja? Atau apakah kita membuka ruang untuk mendengar? Ledakan ini menjadi alarm bahwa permasalahan sosial seperti bullying, isolasi sosial, tekanan media sosial, dan kurangnya dialog antara anak-anak, orang tua, sekolah bisa berdampak luar biasa. Dari lingkungan sekolah hingga keluarga, dari guru hingga teman sebaya, semua punya peran untuk mencegah agar kekerasan tak muncul sebagai ledakan. Ya, telah didekatkan dan ledakan itu ada 2 kali, ya. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musola atau masjid, ya. Kemudian fakta yang lain ada korban, ya, ada korban yang terjadi itu 20 orang, ya. 20 orang itu masih dirawat di rumah sakit. Saya mau ninjau ke sana, ya. Kita tidak ingin menutup kisah ini dengan fakta dan angka saja. Kita ingin membuka peluang perubahan. Sistem pendidikan, keluarga, dan lingkungan harus menyediakan ruang aman untuk bicara. Anak yang pendiam bukan otomatis baik, dia bisa menyimpan luka. Sekarang, mari kita bertanya, apakah kita sebagai teman cukup peka? Apakah guru dan sekolah menyediakan jalur aman untuk curhat? Apakah orang tua membuka komunikasi dengan anaknya, terutama yang tipe introvert? Jika satu orang mau mendengar, satu anak bisa merasa bahwa suaranya penting. Karena di balik diam, bisa saja ada gemuruh yang mengganggu untuk didengar. Mari bersama menciptakan sekolah yang bukan hanya bebas dari kekerasan, tapi juga penuh dengan kepedulian, perhatian, dan ruang untuk berbicara. Sebab perubahan dimulai dari satu langkah, membuka telinga, membuka hati, dan tidak membiarkan siapapun merasa sendiri. Siswa yang semula kusyuk, kini kok. Mulai dengan sampai kini muncul pertanyaan besar.
Apakah kita sudah cukup? Hah? Kok gitu? Naik. Ya. Nah, Mengguncang lingkungan sekolahnya. Pendidikan, keluarga, dan lingkungan.